Hai, welcome to my land. Di video yang ketujuh ini, produk yang akan kita bahas adalah ini, Seger Snow. Jadi Seger Snow ini, kalau menurut saya sih salah satu brand lokal yang cukup legend juga di Indonesia. Karena dari zaman dulu, bahkan ketika saya masih kecil pun, saya sering lihat orang tua saya pakai Seger Snow ini. Tapi dulu bentukannya masih yang di jar kaca gitu loh. Dan yang pink ini mungkin adalah salah satu varian terbarunya. Kalau mengikuti dialek Sunda, ini tuh dibacanya bukan Seger Snow, tapi Seger Snow gitu. Kenapa? Gak tahu. Kayak sunlight dibacanya jadi sunlight atau sunlight. Atau Magnum dibacanya Magnum gitu. Oke, lanjut ya. Kalau di Bandung sendiri, untuk mendapatkan produk ini tuh nggak usah pergi ke minimarket ataupun nyari-nyari di online shop. Bahkan di warung-warung dekat rumah pun pasti ada yang jual. Karena ini merupakan brand lokal yang asalnya dari Bandung, jadi gampang banget nyarinya. Dan untuk harganya sendiri, kalau yang ini ukuran 60 gram, harganya itu di kisaran belasan ribu, lupa tepatnya berapa. Dan kalau yang jarnya yang ukuran 35 gram, itu harganya under 10 ribu. Walaupun saya orang Sunda dan ini adalah produk dari Bandung, tapi saya masih ragu gitu, apakah produk ini oke apa enggak nih, apakah ini aman apa enggak gitu. Karena saya dulu waktu SMP pernah nyoba produk ini, dan saya ngeliat kakak kelas saya gitu, mukanya jadi putih, yang pink, yang kulitnya tipis gitu ya. Tapi saya nggak tahu dia pakai ini apa bukan gitu, cuman insting saya yakinnya, wah kayaknya dia pakai ini nih, kayak begitu. Lalu saya stop aja penggunaan si Seger Snow ini, karena saya nggak mau kulit saya jadi begitu. Cuma satu hal yang membuat saya yakin gitu, akhir-akhir ini kenapa saya pakai ini, karena ini produknya udah ada sejak lama gitu. Dan ini sudah ada izin BPOM-nya. Kalaupun ini tidak aman, seharusnya sudah ditarik dari peredaran sejak lama gitu. Karena kalau ini tidak aman, tidak mungkin bisa dijual bebas di pasaran, kayak begitu. Dan untuk hasilnya sendiri, ini lumayan oke sih untuk produk yang cukup murah gitu. Saya pakai ini di muka, di leher, dan di tangan. Bagian yang cukup cepat itu ada di muka, terus di leher, dan yang paling agak lama kelihatan hasilnya ada di tangan gitu. Kalau di muka, ya dia cukup cepat untuk mencerahkan gitu, tapi nggak enaknya dia itu malah bikin jadi muka lebih berminyak daripada biasanya. Ketika pertama di-apply sih emang muka itu jadi lebih lembab yang matte gitu loh. Tapi lama-kelamaan dia malah menimbulkan banyak minyak. Dan kalau di leher, dia sedikit lebih lama daripada di muka gitu untuk mencerahkannya, tapi nggak ada masalah apa-apa, cuman agak sedikit gerah aja gitu kalau pakai ini. Dan kalau di tangan, proses mencerahkannya itu jadi paling lama daripada di muka dan di leher. Awalnya saya pakai ini tuh day and night gitu, pagi sama malam. Tapi kalau dipakai di pagi hari untuk beraktivitas, ini tuh menimbulkan apa ya, kayak keringat-keringat yang tidak nyaman gitu di tangan. Dan kalau di malam hari rasanya emang agak sedikit gerah gitu, cuman nggak gerah yang kayak gimana-gimana, masih aman-aman aja. Dan untuk hasilnya nanti saya insert ya fotonya antara before dan afternya. Saya lupa sih ini pakainya berapa lama itu, karena ini emang cuma eksperimen iseng-iseng doang. Tapi ternyata pas lihat hasilnya ya berhasil. Indonesia, we did it gitu. Indonesia, we did it. Untuk teksturnya sendiri, yang kemasan jar itu jauh lebih solid daripada yang tube. Bahkan yang jar itu di shake gini pun dia nggak akan pernah tumpah gitu saking solidnya. Tapi kalau mau dipakai dia gampang banget gitu. Tinggal dicolek gini doang, kita pakai tangan, nanti dia akan melting gitu. Kena panas tubuh dia langsung mencair gitu. Jadi effortless kalau mau dipakai, dan cukup hemat. Pakai dikit pun sudah bisa mencakup area wajah yang cukup luas. Sedangkan kalau yang tube dia itu teksturnya cenderung kental gitu. Bahkan kalau dipakai ini agak lebih boros ya daripada yang jar gitu. Dan untuk bahan pencerahnya sendiri, di sini yang di highlight adalah menggunakan niacinamide gitu. Seperti kita ketahui bahwa niacinamide itu bahan yang common banget gitu, dipakai di industri skincare sebagai bahan pencerah utama gitu. Dan yang di highlight di sini fungsinya adalah pertama untuk melembutkan kulit dan meningkatkan elastisitas kulit. Kalau untuk yang melembutkan, lembut banget gitu ya, saya nggak terlalu merasakan kelembutan itu gitu, karena pas dipegang muka pun masih banyak imperfection gitu, jadi nggak lembut-lembut banget.
Terus untuk elastisitas kulitnya, saya nggak terlalu ngeliat ya, karena saya nggak merhatiin itu juga. Jadi saya tidak terlalu tidak terlalu bisa berkomentar. Kemudian highlight lainnya adalah melindungi lapisan luar kulit dan menghindari kulit kering karena panas terik matahari. Mungkin efek yang disebabkan oleh matahari itu adalah si kulit keringnya gitu ya. Kalau kulit keringnya ya saya bisa rasakan gitu, kulitnya menjadi lembab. Tapi kalau untuk melindungi dari mataharinya tuh kayak dari sinar UV-nya, saya eh, nggak terlalu yakin juga ya, karena di sini nggak ada highlight apapun tentang UV filternya gitu. Jadi kalian tetap harus apply sunscreen juga gitu. Kemudian menyamarkan bintik-bintik hitam sehingga kulit tampak lebih putih dan merata. Iya banget gitu, karena saya bisa merasakan sendiri bahwa ini sangat efektif untuk mencerahkan. Tapi saya nggak pernah pakai dalam jangka panjang. Jadi kalau kulit saya udah ngerasa better, ya saya stop penggunaan ini gitu. Saya kembali ke pelembab biasa. Atau saya pakai ini lagi ketika memang ada masalah kulit aja gitu, seperti kulit belang ataupun kulit yang sedang kusam gitu. Baru saya pakai ini lagi. Selebihnya kalau misalkan nggak terlalu gimana-gimana, saya biasanya pakai pelembab yang biasa aja gitu. Saya nggak pernah pakai ini untuk jangka panjang gitu. Jadi gimana? Apakah kalian mau coba ini?